apakah teman-teman masih ragu mau mulai? Ketika teman-teman sebenarnya punya keinginan pengen punya ternak, apakah sampai sekarang masih ragu? Cari yang terdekat, paling gampang, dan yang paling amanah lah. Nah, pesan saya masalah modal itu kita nggak harus muluk-muluk lah. Sebisanya, misal kita baru bisa 10 bahkan atau 50. Nah, sebelum kita mulai tentu kita ya harus cari tahu dulu tentang ternak ayam petelur ini kayak gimana. Kendala-kendala dan lain-lain itu kita harus pelajari lah, biar kita tidak asal nyemplung. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gabur Geblem. Mantap. Kali ini kontennya akan sedikit berbeda, tidak membahas tentang permasalahan-permasalahan, tapi pengen sedikit memberi dorongan, motivasi. Jadi langsung kita bahas tentang memulai ternak ayam petelur. Jadi aku punya sedikit pertanyaan nih, apakah teman-teman masih ragu mau mulai? Ketika teman-teman sebenarnya punya keinginan pengen punya ternak, apakah sampai sekarang masih ragu? Oke, biar teman-teman makin yakin ya, ini ada beberapa tips nih yang sudah aku rangkum buat teman-teman. Yang pertama, lakukan riset pasar untuk melihat potensi bisnis ternak ayam petelur. Yang pertama ini penting banget buat teman-teman agar bisa lebih paham nih terkait tentang potensinya. Kayak gitu kan. Kira-kira nanti ke depannya itu usaha ini bagaimana? Teman-teman bisa cuan atau enggak lah, kurang lebih kayak gitu kan. Nah, makanya penting banget untuk kita melakukan riset pasar dulu. Kira-kira bagaimana kebutuhan telur di sekitar kita, biar kita juga tahu nih, bisa meraba nih, kira-kira pasar itu serapannya seperti apa, dan lini mana yang bisa kita masuki, kayak gitu kurang lebih. Biar nggak kepanjangan videonya, langsung loncat ke poin kedua. Pastikan modal yang cukup untuk memulainya. Sebenarnya kita bicara modal ya memang ya, ternak ayam petelur ini kalau kita ngomong 1000 ekor pasti banyak, langsung kerasa. Jujur buat saya juga gede gitu angka itu. Paling nggak kita keluar lebih dari ya rata-rata 200 juta lah. Itu di luar lahan kalau 1000 ekor. Nah, kalau buat saya angka yang gede. Mungkin buat sebagian teman-teman yang nonton ini juga mungkin gede. Tapi sebenarnya tidak harus kita memulai dari 1000 ekor. Misal kita baru mampu 100 ekor. Nggak apa-apa, jalanin dulu. Ya kan? Yang penting pastikan modalnya kita siapin dulu. Modal keberanian, modal uang tuh tadi penting. Terus modal lahan dan lain-lain itu nanti akan kita bahas di belakang. Modal ya intinya modal uangnya siapin ya, sama modal ilmu lah ya gitu. Kita lanjut ke poin ketiga, pelajari tentang ternak ayam petelur. Nah ini modal ilmu nih, tentang modal ilmu yang ini kita harus mempelajari dulu sebelum kita terjun, biar kita itu tidak terkesan gerusah-gerusuh, biar tidak kesandung, biar tidak terprosot. Pelajari dulu tentang ternak ayam petelur secara garis besar itu seperti apa. Baru setelah itu kalau teman-teman sudah mantep, nah lanjut ke poin berikutnya dulu. Jangan langsung ternak dulu. Baru nonton sampai poin 3 langsung ternak ya bangetan. Tonton dulu sampai selesai. Poin keempat yang ini penting juga. Persiapkan lahan, kandang yang baik dan aman untuk ayam. Jadi persiapkan lahan dan kandang yang baik untuk ayam petelur ini. Jadi lahan seperti apa, kandang seperti apa, itu sudah pernah saya bahas sih, tapi mungkin nanti akan saya bahas lagi biar teman-teman lebih paham. Kalau yang dulu-dulu mungkin teman-teman ngorek-ngoreknya terlalu jauh karena udah banyak banget sih video goblok-goblok. Tapi nggak apa-apa, teman-teman tonton aja itu. Salah satunya tentang kandang itu ada itu. Jadi persiapkan lahan kandang yang baik sesuai kebutuhan untuk ternak ayam petelur, oke? Nanti disesuaikan juga sama kira-kira lahan yang teman-teman punya ataupun tempat lah yang teman-teman punya seperti apa. Jadi semuanya itu sebenarnya nggak saklek kok. Yang penting kita tahu kunci dasarnya dulu lah di mana, kayak gitu. Langsung ke poin kelima, dapatkan channel pasokan pakan sesuai kebutuhan. Nih kaitannya tentang logistik ya, atau kebutuhan operasional kita. Jadi penting banget kita sebelum mulai itu harus tahu tuh sumber pakan yang mau kita dapetin dari mana gitu loh. Masa kita mau mulai tapi kita nggak tahu beli pakannya di mana kan, wah itu agak nekat. Nah itu bahaya serius ya. Pokoknya yang penting kita pastikan dulu ketika kita mau mulai nanti pakannya dari mana ya, beli di mana ya.
Pastikan yang gampang, yang deket, yang mudah kayak gitu kan, biar kita continue-nya enak. Lalu poin berikutnya, pertimbangkan waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk mengurusi ternak ayam petelur. Jadi untuk ternak ini sebenarnya kalau kita baru belajar, mungkin kita mulai dari sedikit dulu. Secara segi waktu itu masih sangat tidak terlalu menguras waktu kita sebenarnya. Misal kita sambil kerja itu masih sangat bisa banget. Banyak contoh-contoh peternak yang sekarang punya banyak populasi yang dulunya memulainya masih mungkin sambil jadi guru atau mungkin masih menjadi karyawan di suatu perusahaan swasta mana kayak gitu. Dan sekarang mungkin akhirnya menjadi full bos peternak ayam petelur, itu banyak. Jadi sekarang udah gak kerja lagi tapi full menjadi bos. Nah, itu banyak. Kalau kayak saya ya masih kerja, masih konten. Lalu poin yang terakhir nih, menjalin hubungan baik dengan peternak yang lebih berpengalaman. Jadi biar teman-teman makin mantep, nah membangun relasi ini penting. Jadi ini kaitannya agar ketika ada apa-apa itu kita bisa enak tuh tanyanya atau mungkin bertanya terhadap teman-teman yang lebih berpengalaman kayak gitu. Nah, itu tadi ya 7 poin tentang tips yang sudah aku rangkum buat teman-teman yang kiranya biar teman-teman lebih mantep kalau emang udah ada keinginan buat ternak. Jadi 7 poin itu yang perlu teman-teman pertimbangkan kayak gitu. Sebelum aku tutup nih, alangkah lebih baik kita gulas lagi ya. Yang pertama, lakukan riset pasar untuk melihat potensi bisnis ternak ayam petelur ini. Yang kedua, pastikan modal yang cukup untuk memulainya. Nah, yang ketiga, pelajari tentang ternak ayam petelur. Yang keempat, persiapkan lahan dan kandang yang baik dan aman untuk ayam. Yang kelima, dapatkan channel pemasok pakan. Yang berikutnya, pertimbangkan waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk ngurusi ternak. Lalu yang terakhir atau poin yang ketujuh adalah menjalin relasi atau hubungan baik dengan peternak-peternak senior atau rekan-rekan peternak lah. Biar kita bisa saling sharing, saling belajar. Kalau ada apa-apa juga kita bisa lebih enak nih sharingnya atau tanya-tanyanya kayak gitu. Itu tadi 7 poin yang udah aku rangkum ya teman-teman. Jadi silahkan tuh dipertimbangkan baik-baik sebelum teman-teman memulai. Tapi ya buat saya pesannya tetap semangat lah. Insya Allah kalau 7 poin itu benar-benar teman-teman lakukan, setelah itu teman-teman terjun langsung udah makin mantap. Itu aja ya. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya-tanya atau menambahkan, bisa dituliskan di kolom di kolom komentar, maaf. Jangan lupa ya follow sosial media Gobur Goblem di Instagram ataupun TikTok. Itu aja, kurang lebih karena udah sore banget, udah gelap. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Balilah peteng. Kok bajunya sama Mas? Lah makanya maraton.